Banyak ragam budaya yang ada di Indonesia, mulai dari upacara adat, pakaian adat, rumah adat, alat musik tradisional, tarian adat tradisional, senjata tradisional, lagu daerah, serta makanan khas daerah. Dari beragam budaya yang negara kita miliki, tradisi pernikahan sangat kental dan beririsan dengan hampir seluruh ragam budaya tersebut. Di dalam adat pernikahan pasti terdapat upacara adat. Para pengantin serta keluarganya dalam pernikahan pasti menggunakan pakaian adat. Prosesi pernikahan tidak jarang dilangsungkan di rumah adat. Rangkaian prosesinya menggunakan alat musik tradisional diiringi tarian adat, senjata tradisional, serta lagu daerah. Sedangkan makanan yang disajikan dalam akad maupun resepsi pernikahan merupakan makanan khas dari daerah tersebut. Halo sahabat Pesona Indonesia, senang sekali hari ini dari Pulau Bangka saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu kebudayaan khas dari Pulau Bangka melalui prosesi perkawinan pengantin Bangka. Nah, saat ini keluarga pengantin sudah bersiap untuk menuju ke pelaminan. Penasaran seperti apa ciri khas dari prosesi perkawinan dari Pulau Bangka ini? Terus ikuti saya di Pesona Indonesia dari Bangka Belitung. Pada prosesi awal rangkaian pernikahan, mempelai pria dan rombongan keluarga berjalan kaki ke rumah keluarga mempelai perempuan. Rombongan tersebut diiringi oleh arak-arakan hadroh yang mengagungkan Asmaul Husna serta sholawat kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menumbuk padi di lesung batu, menampi dalam di dulang-dulang. Kami datang dari jauh, mohon diterima dengan senang. Rambutan Aceh manis rasanya, kacang kenari jadi cemilan. Andaikan boleh kan bertanya, datang kemari apa tujuan? Suara merdu si burung kenari, bulung dara terbang tinggi. Karena rindu kami datang kemari, bawa cenderamata tanda cinta kasih. Tepat di depan rumah mempelai wanita, rombongan akan berhenti dan memulai prosesi buka lawang. Perwakilan keluarga mempelai pria akan menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang ke rumah mempelai wanita melalui sebuah pantun. Akar bahan, konon penangkal sakit gigi, konon kabar yang kami dengar, keduanya telah mengikat janji. Ikan gurami sudah siap disaji. Liburan bersama anak ke pasir padi. Putri kami ingin mengikat janji dengan putra bapak yang baik budi. Pulau Bangka penghasil timah, pohon lada hasil sampingan. Kalau cenderamata sudah diterima, mohon pula anak disanding.
Begitu niat baik dari keluarga mempelai pria diterima dengan baik oleh keluarga mempelai wanita, rombongan kedua mempelai akan berjalan menuju ke pelaminan. Sepanjang perjalanan menuju pelaminan, pengantin akan dilempar atau diambur menurut bahasa Bangka dengan beras kunyit. Ya, beras kunyit ini begini. Ini memang adat yang paling melekat, turun-temurun. Kita nggak tahu dari kapan tercetusnya. Yang jelas, kalau pengantin di kampung-kampung dari terdahulu, leluhur kita dahulu itu memang begini beras kunyitnya sebetulnya. Misal seandainya saya berniat, seandainya anak si A itu jadi dengan anak si B, wih saya kepengen kan. Ada orang tuh kepengen seperti itu. Kalau anak si A ini jadi dengan anaknya, saking saya tuh kepengennya, saya akan tambur beras kunyit. Itu melambangkan sebuah niat yang ikhlas. Melambangkan sebuah ikhlas, niat yang tulus. Beras kunyit itu menyambungkan, itulah maknanya. Dia melambangkan keikhlasan dan tulus. Seperti itu. Di kursi pelaminan, kedua mempelai bagai raja dan ratu sehari. Mereka disambut dengan penampilan tari kedidi, lengkap dengan senjata tradisional Bangka, yakni parang badau. Parang yang dibawakan dalam tarian ini sudah merupakan karya modifikasi yang terbuat dari styrofoam. Tarian ini melambangkan penghormatan kepada para pengantin dan keluarganya di hari bahagia mereka. Penampilan tari tersebut diiringi oleh permainan alat musik dambus khas Bangka Belitung. Dambus sering dimainkan dalam beragam perayaan adat, termasuk pernikahan. Selama musik dambus dimainkan, pemainnya akan menyanyikan lagu Melayu Bangka untuk mengiringi musik yang ia petik melalui dambus. Jadi tari kediri ini namanya itu memang sudah dari dahulu, cuman belum begitu diangkat ya. Setelah diangkat itu mungkin dari performance setelannya ya kan. Kemudian ini melambangkan bahwa tari kediri ini melambangkan sambutan kita kepada raja. Karena ini Raja Sehari, jadi sambutan kepada Raja Sehari.
Akad nikah merupakan momen sakral dalam sebuah prosesi pernikahan. Pengantin pria maupun wanita berjanji di hadapan Sang Maha Pencipta untuk saling terikat sehidup semati. Selepas momen bahagia ini, pengantin Bangka akan melakukan tradisi besumbul. Para pengantin akan disuapi oleh kedua orang tuanya untuk terakhir kalinya sebelum mereka benar-benar akan mengarungi rumah tangganya sendiri. Suap-suapan ini melambangkan bahwa kedua mempelai ini kan sudah diberi makan istilahnya oleh orang tuanya, mulai dari bayi, dari suapan pertama kali mengenal makanan, si bayi itu sudah diberikan oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Nah, tadi kita menyaksikan bahwa itu adalah suapan terakhir yang diberikan oleh kedua orang tuanya, ya dengan penuh kasih sayang juga. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar kedua mempelai itu dapat meneruskan apa yang menjadi kebiasaan orang tuanya, memberikan makanan. Nah, agar mereka saling memberikan makanan suap-suapan itu dengan harmonis, harapan orang tua ya, dengan penuh kasih sayang, seperti apa yang diberikan kasih sayang orang tuanya kepada kedua mempelai. Kenapa diberikan nasi kunyit ya, ketan kunyit? Nah, ketan itu kan mengandung unsur lengket. Nah, lengket itulah yang diharapkan menyatukan kedua keluarga besar dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan agar mereka menjalin hubungan yang ibarat ketan tadi, unsur lengketnya itu ya. Jangan saling ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan agar keluarga besar itu menjadi harmonis. Kedua keluarga yang sudah menjadi keluarga besar ya, keluarga itu kan bukan hanya ayah ibunya saja, tetapi nenek dan cucu juga akan menjadi kesatuan dalam keluarga itu.
Rombongan keluarga pengantin berjalan menuju masjid terdekat untuk melakukan khataman dan masih diiringi oleh arak-arakan hadroh yang menyanyikan sholawatan dan asmaul husna. Hadroh kerap digunakan dalam tradisi pernikahan atau perayaan dalam agama Islam sebagai ungkapan rasa syukur atau sebagai dakwah melalui kegiatan kesenian. Di era globalisasi ini tentu tidaklah mudah untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan lokal agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Oleh karena itu, kesenian ini mulai diperkenalkan kepada generasi penerus baik yang masih di usia muda maupun anak-anak. Hadroh umumnya terdiri dari 5 alat musik, yaitu rebana, bas, keprak atau marawis, tung, dan calti. Begitu memasuki masjid, para pengantin akan mulai prosesi khataman yang dituntun oleh seorang ustadz atau guru mengaji. Akad nikah yang sudah berlangsung ini menjadi berkah, menjadi amanah, menjadi syiar Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi begini, sebenarnya khataman ini bukan hanya kita tradisi di Bangka Belitung ya. Saya lihat itu mungkin di Padang atau Sumatera khususnya mungkin ada. Kemudian dan dia juga tidak merupakan hal yang wajib. Cuma merasa orang dia pernah khatam, dia bisa tamat membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah, dari surat Al-Baqarah awal sampai juz 30. Dan itu dia sudah habis membaca. Nah, dengan artinya dia habis membaca, arti dia sudah khataman. Dia boleh menghatam waktu dia menikah. Tetapi kalau dia belum tamat sampai juz 30, arti dia tidak boleh, belum boleh khataman. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Shadaqallahul azim. Kami persilakan. Nah pemirsa Pesona Indonesia, jadi kita sudah saksikan untuk prosesi khataman Quran dari pengantin dan juga keluarga besarnya. Dan ketika sudah menamatkan atau menyelesaikan khataman Quran, biasanya keluarga besar menyiapkan tolok seroja ini sebagai lambang bahwa pengantin sudah menamatkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Rebana ini kan dia melantunkan salawat-salawat Rasulullah ya kan, bahasa Nabi itu dalam suasana kegembiraan. Kedua, dengan rebana itu kan ada bunyi, jadi masyarakat yang tidak tahu dia akan keluar menyaksikannya juga. Terutama yang dari kan kalau dari undangan sudah jelas ya, dia ikut mengarak. Tapi yang
yang tidak tahu bahwa itu ada acara, dengan gendang itu bisa memanggil, oh ikut kita untuk meramaikan suasana. Tapi yang paling utama bahwa itu kita melantunkan asma-asma dan bersalawat. Nah, seperti itu, kita bersalawat kepada Rasulullah, ya kan gitu. Pemirsa Pesona Indonesia, inilah serangkaian kebudayaan yang dimiliki Kepulauan Bangka Belitung melalui prosesi upacara adat pernikahan. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan kita terus melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Cintai negerimu, kenali negerimu, inilah Pesona Indonesia dari Bangka Belitung. Sampai jumpa.